peci siapa? Yang topi? Di jilbab aja Bu. Lebih banyak yang peci ya. Peci ya, ngormatin majelis ya. Insyaallah. Maafin ya Bu. Apa sih Bu teh, bukan konser Bu. Kenapa? Berdiri. Niatnya ngaji kan, bukan ngelihat si Koko. Nggak apa-apa Bu ya, ini aja. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi ngaji nggak Bu? Izin dibuka dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Segala puji hanya kepada Allah atas nikmat karunia kuasanya kita bisa ngaji bareng di sini. Insya Allah ini tidak hanya fisiknya saja yang sehat ya, tapi imannya juga sehat. Ya. Karena ada yang datangnya terpaksa tidak ke sini? Dipaksa? Di luar ada yang bebas lagi ngapain aja, tapi bunda-bunda, bapak pengen datang ke sini tidak dipaksa, menandakan imannya sehat. Atau pengen cuci mata Bu? Tenang Bu ya. Kalau niatnya ngaji, siapapun yang datang, bahkan kalau yang bicaranya nggak jadi datang, tetap jadi pahala ya. Setiap langkah gugurin dosa, langkah yang satunya meninggikan derajat di sisi Allah. Berarti makin jauh makin panen pahalanya ya. Tapi kalau niatnya untuk makhluk, ketahuilah yang bicara ini tidak bisa menyelamatkan siapapun ke surganya Allah. Nyelamatin diri sendiri juga nggak bisa ya. Dah solehan ibu ya, solehaan ibu ya. Karena kalau diperhatiin wajahnya kayaknya nggak ada yang pernah jadi bandar judi ya sini ya. Pinjol. Cicilan aman lu, cicilan? Awal bulan nih, SPP? Berangkat kompor udah dimatiin belum? Udah izin ke suami? Ibu-ibu mah cicilan 15 tahun lagi juga tetap bahagia ya. Karena yang bayar suami. Insya Allah. Salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah dalam meniti sunnahnya insya Allah. Salam ta'zim dari kami kepada para asatidz, alim ulama, kiai, tokoh masyarakat, ustazah. Izin, terima kasih diizinin ngaji bareng di sini. Mohon doakan kami ya. Insya Allah, dan semoga Allah ridho dengan pertemuan kita ini ya. Alhamdulillah, insya Allah kita dapat temanya hari ini, istirahatkan dirimu dari kesibukan dunia ya. Tadi bahkan oleh Ustazah MC-nya disampaikan ya, dunia ini tempat kita beramal. Jadi nggak bisa kita di masjid terus nggak pengen nyari nafkah, nggak mau ngurusin anak, itu juga salah ya. Karena makin tinggi keimanan nanti malah makin pengen jadi manfaat buat orang lain ya.
beneran. Mungkin awalnya ngajinya karena kelilit pinjol, karena kalah slot rungkat, ya, karena anaknya mungkin ada yang rewel. Tapi nanti kalau hati udah tenang, pasti target selanjutnya pengen jadi manfaat bagi orang lain, ya. Jadi kalau kita tanya tanda orang ngajinya udah bener apa? Apakah hafal semuanya? Oh enggak, hafal semuanya lisannya nyakitin. Nah itu dia. Ibu pernah sakit hati nggak kambing? Ibu lewat kandang kambing terus ibu teh dimbein, be kurang ajar, enggak ya? Tapi ada yang pernah sakit hati sama mulut manusia? Ngegas mulai ya. Jangan lupa di tag orangnya. Insya Allah. Bercanda. Ya, tenang aja, nggak rugi disakitin mah. Yang rugi kalau menyakiti, ya. Maka Bismillah ya, kita nanti akan coba bahas. Karena bahasannya nanti istirahat, istirahatkan dirimu. Ketahuilah bahwa di riwayat Ibnu Majah ada hadis dari Rasulullah Muhammad SAW. Beliau bersabda yang maknanya membagi orang meninggal itu nanti beliau menyebutnya dua hal. Ada yang disebut mustarih, ada yang disebut mustaroh. Artinya apa kok? Sama artinya, sama-sama istirahat. Jadi Rasulullah menyebutkan meninggal itu istirahat juga. Salah satu sebutan untuk orang meninggal itu istirahat. Tapi nanti ada bedanya, Bu. Ada orang yang meninggal itu dia yang istirahat. Ya. Kenapa? Oh iya, mangga. Ya. Ulangi, ada orang yang meninggal itu nanti dianya yang istirahat, Bu. Dia istirahat dari capeknya dunia, capeknya menuntut ilmu, capeknya mencari nafkah, semua beliau yang istirahat. Dan itu yang baik, ya. Karena nanti ada yang istirahat, yang satu lagi seluruh hal yang istirahat dari orang tersebut. Batu istirahat, manusia lain istirahat, alam istirahat. Karena orangnya ya tidak jadi kebaikan. Kalau saya bahasain kasarnya kayak gini, Bu. Alhamdulillah mati juga itu orang. Ya. Ibu, naudzubillah ya. Sepanjang kita hidup mungkin Allah perkenalkan dengan orang yang punten ya. Kayak jahat, kayak kita tuh pernah disakitin dan bahkan korbannya nggak cuma kita doang. Sampai ada di tingkatan orang tuh bersyukur pas dia nggak ada gitu. Ya. Padahal kalau kita pikir satu harinya kita, satu harinya dia, satu harinya Nabi sama-sama 24 jam, betul? Oh. Tapi kenapa bisa-bisanya ada orang yang mungkin ada tetangga nyari duitnya dari gelap sampai gelap, Bu. Sebelum subuh udah berangkat. Setelah Isya masih belum pulang. Kaya enggak, banyak utang iya. Sedih nggak sih, Bu? Capek iya, akhiratnya nggak dapet, udah gitu dunianya juga nggak dapet. Dah memang dunia mah masalah rezeki sudah Allah tentuin, Allah yang bagi-bagikan, betul? Maka ibarat kalau kita beli kambing dapat bonus talinya, ya. Kalau beli tali dapat bonus kambingnya nggak? Nah, ya. Jadi bukan berarti nggak boleh punya dunia, tapi lebih baik bukan mengejar dunia, tapi ngejar yang punya dunia. Ibu temenan sama toko roti aja kenyang makan roti terus, Bu. Ya. Temenan sama tukang pecel, karedo, kok ikut ditraktir ya. Insya Allah. Apalagi kalau sama yang punya dunia. Maka alhamdulillah. Renungannya bisa kita mulai dari sini, ya. Kadang merenung setiap kali ada pengumuman di masjid, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah fulan bin fulan. Kadang ada sebagian orang memang namanya mirip atau sama, Bu, ya. Misalkan kalau laki-laki Pak Agus, dan nggak apa-apa nama sama, karena yang paling penting kan bertakwa, ya. Nama keren tapi nggak bertakwa kan nggak bagus juga, ya. Atau kalau perempuan siapa, Bu? Sri, ya. Nur, Jessica, ada Jessica nggak di sini? Kayaknya kurang masuk, Bu, ya. Nama Jessica di sini, ya. Insya Allah. Apapun namanya, tapi kadang kita nanya kalau namanya sama. Pak Agus,
Pak Agus mana ya? Misal. Terus dijawab, itu loh yang biasa azan di masjid. Kayak enak gitu ya, endingnya gitu ya. Kan melekat Bu. Kalau dia tukang main bola, ya pasti itu loh yang pemain bola gitu kan. Saya mikir kalau saya mati apa ya? Kok Denis mana ya? Itu tuh yang slot-slot itu. Aduh, saya tuh. Kadang kan melekatnya teh misalkan ya kayak penyanyi udah besar aja Bondan Prakoso tetap orang nyebutnya mantan artis cilik ya. Ya. Apa anak-anak dulu Joshua ya, cilik ya, obok-obok melekat. Padahal lagunya nyanyi sebentar, terkenalnya sebentar, ya beliau udah lebih menjalani masa dewasanya lebih lama, ya. Ini mikir ya Allah, walaupun meninggal kita tuh nggak ditentuin atau surga kita tuh nggak ditentuin mulut orang, enggak. Tapi memang kalau mau jujur, dengan sudut pandang orang lain tuh kita bisa lebih netral ngelihatnya. Kadang-kadang kita nggak bisa ngelihat kekurangan diri, betul. Makanya salah satu orang yang Allah berikan anugerah paling besar, kata guru saya, adalah orang yang diberikan kemampuan untuk bisa melihat kekurangannya sendiri. Ini kemampuan yang mahal, Bu. Ya. Mahal ini, luar biasa. Dan Allah, kalau Allah berikan orang kemampuan seperti ini, bismillah, insya Allah berakhir dengan bahagia. Karena sadar dia setiap harinya bukan sibuk nyalahin orang, tapi sibuk memperbaiki diri. Ya, bukan sibuk ini salah siapa, tapi sibuk saya salahnya di mana. Jadi terus mencari kesalahannya. Ya, perbaiki diri. Kepahitan satu gugurin dosa atau meninggikan derajat, beliau bisa berhusnuzon, ya Allah dia ujiannya lebih berat, pasti Allah pengen angkat derajatnya lebih mulia, bukan karena aku lebih soleh, bukan ya. Giliran diri ada masalah, ya Allah pasti dosa saya, enggak mau nyalahin siapa-siapa. Jangan kebalik ya, giliran orang ada masalah syukurin, dosa melulu sih, enggak ada yang tahu ya. Giliran ke diri sendiri, ih Allah senang banget sih ngangkat derajat aku. Nah ini kebalik. Nah, bismillah ya. Itu tergantung nanti kita gunain hidupnya buat apa. Sok renungin. Nabi juga 24 jam. Nabi juga perlu tidur. Kita juga perlu tidur. Beliau perlu makan, kita perlu makan. Tapi kok bisa hasilnya beda gitu. Imam-imam besar, Imam Nawawi, karya tulisnya Masya Allah, hidup 45 tahunan. Karya tulisnya amat sangat banyak. Sampai kalau kita bagi jumlah karya tulisnya dibagi dengan harinya, hari umur beliau hidup, maka per hari dihitung beliau itu menghasilkan 4 lembar tulisan. Per hari 4 lembar. Dan itu kan mustahil. Gimana caranya lahir langsung nulis, betul? Berarti kan ada fase menuntut ilmu dulu baru menulis, tapi segitu produktifnya. Ya. Bahkan pernah 2 tahun dalam hidupnya beliau itu, 2 tahun punggungnya nggak ketemu kasur. Tidurnya kapan? Di meja. Kalau lagi kecapean nulis, entah kebangunnya 15 menit, 1 jam, pokoknya ninggalin meja itu. Kalau ngaji, sholat, sama ke toiletnya udah. Ya. Siang dari matahari terbit sampai tenggelamnya dipakai menuntut ilmu. Rata-rata beliau sehari mengikuti 12 kajian ilmu. Ya. Dari gelap sampai nanti ketemu terang lagi ya dipakai menulis ilmu. Kapan istirahatnya? Nunggu badan gak kuat baru akhirnya ketiduran. Ntar kebangun lanjut lagi. 2 tahun punggungnya gak ketemu kasur. Tapi ya kita lihat wafatnya sudah 800 tahunan. Tapi sampai sekarang kitab-kitabnya masih dibaca. Kadang kalau ada orang yang nggak tahu Imam Nawawinya, tapi bisa tahu nama kitabnya. Arba'in Nawawi, Riyadus Sholihin, sampai dijadiin nama masjid ada juga ya. Maka ayolah, bismillah. Dan semua berhak, boleh, bebas, bahagia. Semua pengen bahagia, wajar. Ada nggak di sini yang sengaja pengen menderita? Nggak ada ya. Cuman yuklah bahagianya dari mana? Ya, kita coba renungkan. Izin ya, kalau sama si Koko teh biasanya dia ngajak renung aja, nyari hikmah. Karena kalau bicara nyari ilmu, saya pasti kalah sama Google, beneran. Beneran, itu luar biasa Syekh Google, Bu. Ibu mau nyari hadis apa aja. Syekh Google. Ya. Jadi, Bu tahu nggak di Google itu ada fitur untuk kalau misalkan kita
pengen nyari lagu tapi nggak tahu penyanyinya, nggak tahu liriknya, cuman tahu gitu. Itu bisa, Bu. Kita dan tahu-tahu keluar. Ya saya bukan penyanyi, Bu, ya. Jangan. Bahkan pernah, Bu, ya, ini saking solehnya Syekh Google Al-Hafiz, saya nyobain fitur itu tapi bingung pengen nyanyi apa ya. Udah gitu di rumah tuh ada murotal Al-Quran 24 jam, jadi bunyi kebaca Syekh Misyari Rasid, ya. Jadi yang masuk ke dalam handphonenya, yang kerekam suara Al-Quran, terus muncul ini yang Anda cari, surat Al-Furqan, langsung ada link YouTube-nya. Ahli Quran ini. Dia bisa tahu itu. Saya coba ganti surat, Bu, saya baca sendiri, dia tahu. Dicariin ke YouTube, ini yang Anda cari, surat ini. Walaupun secara sistem ya dia menganggap itu lagu, lalu dicarikan yang nadanya sama gitu. Tapi kan kalau kita bicara nyari ilmu mah kita mah kalah. Tapi kan makanya nanti di dalam Islam itu kita ngobrolnya bukan nominal, bukan banyak, tapi bicaranya berkah. Karena itulah yang membuat Nabi seharinya sama-sama 24 jam, para imam tadi seharinya sama-sama 24 jam, tapi berkah. Meninggal masih dikenang jasanya, masih mengalir pahala jariahnya. Nah, kita meninggal teh apa nih yang kita wariskan? Ya, jangan sampai yang diwariskan orang masih dendam sama kita, orang masih benci atau pernah tersakiti oleh kita, atau bahkan kita ninggalin utang, ya. Rugi, ya. Maka yuk bicara, oke, kita pengen bahagia. Ibu bicara healing deh, Bu. Suka healing nggak, Bu? Nah, misalkan kemana? Cappadocia mau, Bu? Apa namanya? Atau serasa ya, atau ya. Ibu ke sana, tapi bayangin ibu ke sana sendirian. Pelanga pelongo, oh gunung, oh balon udara, orang romantis. Bosen kan? Begitu ada yang ngedatengin, taunya minta tolong difotoin. Atau gini deh, gantian. Sekarang ibu dengan anak yang tercinta, suami waktu dulu ibu masih hot-hotnya ya, Bu, ya. Awal nikah membara, ya kan. Terus dengan orang yang dicintai, nggak usah jauh-jauh, ibu ke warung depan rumah, itu kayak nginjak-nginjak ayam, Bu. Ya. Tapi kalau dengan orang yang disayang, asa indah, weh, kayak film India, ya. Jadi kan berarti healing itu bukan perkara kemana, tapi dengan siapa, gitu. Atau gini, Bu, ibu punya cucu atau punya anak lagi lucu-lucunya, umur 2 tahun. Terus mau ke kebun binatang. Apa ibu bahagia karena pengen lihat gajah? Enggak, ada, ibu mah udah apal gajah kayak gimana. Mengkeret gitu kulitnya, ya. Apa yang dibikin kita bahagia? Perasaan menanti si anak yang lucu ini nanti ngelihat gajah kan. Ih, oma itu gajah, gitu kan. Karena kalau emang gajah yang bikin ibu senang, coba ibu ke kebun binatang sendirian. Oh, gajah. Oh, jerapah panjang, ya. Garing. Iya kan? Berarti kan, oh itu momen, Bu, ya. Bukan perkara tempat, ternyata. Tuh, kadang berarti kita, kadang kan, oh aku pengen jadi orang kaya biar bisa pergi kemana-mana. So, punya uang banyak, tapi sebatang kara sendirian. Nggak enak. Kok punya uang kan bisa beli makan banyak. Orang lain cuma bisa beli sebungkus, kita bisa beli 1000 bungkus. Pertanyaan selanjutnya, emang perutnya muat kalau beli 1000 bungkus? Enggak. Ya, makanya kami sampai dulu ngobrol, Bu, ya. Ya, walaupun sama-sama diuji dengan harta haram, dengan kekayaan yang haram, tapi dulu kami berkesimpulan kalau ada orang pengen banget jadi kaya sampai nggak peduli fitnah sana sini, menghalalkan segala cara. Alasan orang pengen kaya tuh satu, kata kami waktu itu. Tahu nggak, Bu, apa? Karena belum pernah kaya, gitu aja. Bener. Makanya sampai ada istilah OKB itu. Apa OKB? Orang kaya blow on. Ya. Beneran.
sih bener, coba ya. Memang kan kaya enggak nih, sok ya. Ibu perkara makan, ibu makan tempe bacem yang nyaris basi, ibu, sama stik tenderloin daging wagyu impor 1,5 juta bu seporsi, ibu. Ya, bedanya di mana? Di sini nih 5 senti. Yang belum nyampe tenggorokan nih, di sini doang nih daging yang namanya lidah 5 senti. Kalau dia cadel berarti 3 senti. Begitu udah ketelen, emang rasanya kenyang makan tempe sama kenyang makan daging emang beda, Bu? Sama aja. Dan yang lebih sama apa? Keluarnya sama-sama bau. Ini kenapa kok daging mahal begini? Oh iya, kan keluarnya wangi. Enggak, pasti bau. Sepatu 50.000 sama 50 juta tetap bau kaki, Bu, beneran. Ya, bau bacin. Ya. Enggak ada ini AC apa sepatunya ber-AC, nyetrum yang ada ya. Ada AC-nya. Enggak, sama aja, gitu aja. Ya. Bayangin ibu selama ini menjalani hidup pasti ada momen di mana ya Allah dulu tuh cuman di ke rumah petakan sederhana di atas lantai, nasi juga cuman temennya cuman tempe. Duduk udah standar 1 ya nggak tuh, pakai tangan ya nggak. Tapi kumpulnya dengan orang yang dicintai, ditambah lauk yang paling nikmat namanya syukur. Pas saya jawab bilang gitu, tahu nggak lauk yang paling nikmat? Ikan asin. Ada yang jawab gitu waktu itu, ya. Sambal tadi ada yang jawab sambal ya. Jengkol ada bu? Ada yang jawab jengkol ya. Enggak bu, pakai syukur maksud saya ya. Nikmat. Lalu dibandingkan dengan misalkan ibu akhirnya suatu saat diuji kaya, saya pengen tahu mana restoran paling mahal sepulau Jawa misalkan. Dia masuk, dia pesen sepiring daging cuman kecil segini 800.000. Begitu nyicipin, kurang asin. Ibu bawa bon cabe sendiri, bawa garam sendiri. Terus mendingan makan di rumah kalau pengen ngebumbuin sendiri mah. Ibu beli kangkung 2.000 sampai gumoh nggak akan habis itu, Bu. Jadi karena kita teh bahagia dari mana ya kita teh? Ya. Sedangkan ada yang ngoyo pengen ngejar sampai sebegitunya, asli. Kok itu makanan oke udah tutup buku. Kita bisa beli bangunan. Jujur ya, yang paling nikmatin villa mewah itu siapa? Si Mamang sama si Bibi itu. Seger tiap kali berenang di villa. Lari-larian di taman, ini indah kayak film India. Mama, Bibi, Masya Allah. Nanti malam mau tidur di lantai berapa sayang? Tiap bulan digaji, ya nggak? Makanya kunci bahagia itu cuma 1, ibu jaga villa. Bukan ya, bukan maksudnya. Ya coba bandingin sama yang punyanya ya. Belum tentu datang setahun sekali. Nih wisata laut kita paling dekat ke Pulau Seribu ya. Karena waktu itu kita ke sana, terus sama tour guide-nya ditunjukin, Bu. Oh ini pulau punya milik pribadi. Saya turun di sana ngelihat ada villa bagus. Keluar orang sendirian, masa setan siang-siang cek saya teh. Ternyata yang jaga. Karena kita ngambil hikmah aja, jadi kita nggak perlu sebut nama ya. Ini milik salah seorang pemimpin besar lah di Indonesia. Orangnya udah wafat. Terus saya tanya, Pak, waktu orangnya masih hidup, kapan terakhir ke sini? Adalah 30 tahunan nggak datang-datang. 10 tahun? Tapi tiap bulan Bapak tetap digaji. Oh iya, ya. Orangnya udah meninggal aja, anaknya masih ngegaji saya. Wah nikmat Bapak ya, dihisap enggak ya? Coba, iya kan? Coba bandingin yang punya belum tentu datang setahun sekali. Di aku nggak bisa, nanti ketahuan KPK ya nggak? Terus maintenance kolam renang, gaji karyawan, ngisi token Bu. Ibu punya villa segede gitu, ngisi token 20.000, dilepehin sama ini aja kan? Malu atuh ya? Tenang aja ya. Dan yang paling repot dihisap. Yolah, bahagia itu sederhana. Tinggal jawab survei sederhana ini ya. 1, apa kita semua punya keinginan? 2,
Apa Allah juga punya keinginan? Iya, Allah ingin kita selamat, bahagia. 3, dari lahir sampai sekarang, jujur, lebih banyak mengejar yang Allah suka atau yang kita suka? Terus sejauh ini udah ngejar yang kita suka terus, bahkan sebagian tercapai, kok masih gampang sedih dan kecewa? Harus berapa kali sadar, harus berapa kali patah hati lagi dan kecewa, baru kita sadar, oh ternyata bahagia itu pada apa yang Allah suka, bukan yang kita suka. Kita sih standar bahagianya nentuin sendiri, ya. Percuma gaji 20 juta, saya baru bahagia nanti kalau rumahnya sebesar dia, nanti kalau mobilnya sebanyak dia. Banyak orang yang nggak punya duit sebanyak itu tetap bisa bahagia, ya. Yang ngejar yang Allah suka tetap bisa bahagia. Itu renungan, ya. Bismillah, selanjutnya kita dengarkan nasihat dari ini bidadari tercinta saya. Tenang jomblo. Enggak lah ibu mah, ibu kan suaminya soleh ya. Insyaallah. Silakan sayang, lanjut.